Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang nonton video gue saat ini. Hari ini gue pengen ngobrolin sesuatu nih. Ngobrol apa kita nih? Ngobrolin masa depan. Iya bener, ini masa depan loh. Jangan salah kira loh. Pakaian kita seperti orang yang tidak halayak umum lah. Pakaian kita biasa aja, cuma gini-gini. Oke, balik lagi di konten Ngops ya. Udah pasti ngobrol paling santai. Apa kabar, Ri? Sehat. Sehat, mantap. Alhamdulillah sehat. Ini dari mana tadi OTW nih? Dari Tangsel. Oh, Tangsel. Tangerang Selatan. Oke, Ri. Sibuk apa, Ri? Sekarang ya sibuk ngurusin hidup sih. Masa depan. Masa hidup. depan. Sama sih, gue juga sih. Gimana kuliah? Aman. Aman. Bentar lagi mau sidang. Oh, udah mau mau lulus. sidang. Mantap. Emang lo ambil apa sih jurusan? Bisnis, agribisnis. Agribisnis itu pertanian. Agri itu pertanian bukan sih? Agribisnis itu bisnis pertanian. Bisnis pertanian. Ya bisnis pertanian. Bisnis Kayak- pertanian. Jadi udah Tapi- gede pengen jualan beras. Enggak juga sih, lebih ke kayak malah general banget, malah kayak ekonomi gitu. Widih, ngeri banget Ekonomi bahasa bisnis lu. lah. Bisnis. Ekonomi bisnis, oke. Berarti ini kok S2-nya ambilnya BA ya? MBA, Iya. Merit by Iya. Accident. Bukan, Master Business Advokat. Emang Apa ya? sih MBA? Gue nggak tahu, pokoknya Nggak tahu. itulah. Oke, Ri, gue pengen nanya nih, Ri. Gue kan sempet Gua lihat pengen nih. jawab. Iya, gue pengen jawab bener. Gue kan sempet lihat nih story lu sebulan yang lalu. Lu itu ekspor barang, dan itu kontainernya gede banget itu. Iya, Berapa kontainer. meter? 5 meter? Lebih kayaknya. Nggak ngitung sih gua berapa meter, pokoknya 40 feet ya. 40 feet kurang lebih berarti 20 meter. Taruh 18 meter lah, satu kaki 30 cm. Iya, 18 meter lah taruh. 40 feet. Itu lu ekspor apa? Sapu lidi. Masa iya sapu lidi? Sapu lidi buat nyapu? Iya, sapu lidi yang biasa lu geprak-geprakin di kasur. Ya enggak, gue sih pakainya pengisap debu yang kayak di Di SpongeBob. kasur. Nah, ya kalau di kosan gua pakai itu, pakai Oh, pakai sapu lidi. keberkahan gitu sapu lidi. Oh, bukan lidi-lidian yang bisa dimakan, bukan? Enggak, gue susahnya lidi beneran sapu lidi. Sapu lidi, Masa iya? tapi raw material. Raw Oh, material bahasa itu bahan, itunya. bahan baku. Bahan bakunya berapa kilo atau berapa ratus kilo? Awal-awal dulu masih satu kontainer itu sekitar 25 ton lah. Satu kontainer 25 ton. Berarti lu nih cari pengepul. Gua Rasanya lebih apa sih? gampangnya cari pengepul yang kecil. Oke, cari pengepul kecil. Nah, cara Terus? liciknya Liciknya. licik tapi kita nggak licik gitu. Gimana sih ngomongnya? Gimana tuh maksudnya? Nah, cari pengepul yang nggak mau ribet. Contoh? Dia maunya tuh beli jual aja. Jual beli aja, nggak sampai kayak kerjasama atau segala macam. Nah, Oh enggak, dia jadi cuma kayak nggak freelance ribet lah bahasa itunya mungkin ya. Bukan, Bukan dia tuh freelance kayak juga. apa ya? Beli putus kalau Beli putus, di jadi istilahnya. habis beli udahan. Habis. Nah, begitu doang. Itu 25 ton berarti cuan lu gede dong dari situ 25 ton. Lu waktu itu ekspor kemana? Ke India. India, Kalau sekarang udah ke Pakistan juga. Pakistan. Bahkan kemarin itu udah ada informasi dari teman, ada permintaan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Abu Dhabi. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab ya, Abu Dhabi ya? Abu Dhabi. Dubai bukan sih Emirat Arab tuh? Iya, Dubai. Dubai kan ya? Iya, Iya kan. Dubai. Ibu kotanya Emirat Arab, iya bener. Kairo. Negaranya. Berarti Arab ya, bener Arab. Pokoknya Uni Emirat Arab lah, Iya, yang Dubai. iya. Yang Berapa invest ton terus. itu? Hah? Sama 25 ton. Trial 25 ton. Trial 25 Trial ton. 25 ton. Kalau kesannya nggak nipu ya, kesannya nggak nipu, dia bakal lanjut. Nggak nipu berarti belum sampai ke sana tuh. Oh. Dia cuma testing nih beneran seller penjual apa mau nipu doang. Ya. Kan Terus? banyak tuh penipuan eksportir kan banyak tuh. Jadi ya kita sama-sama takut lah. Lu nipu gak nih? Ya kagak lah. Oh Kita enggak. jualan Amanah berarti amanah. halal. Halal. Tidak menipu, tidak korupsi. Oke. Kenapa lu mau bisnis eksportir? Awalnya kenapa? Awalnya gue Kan ada nih, sorry nih, ada orang kayak terpaksa karena bingung cari duit kemana, akhirnya dia coba-coba, ternyata it's worth gitu. Gue pertama awal tuh pengen belajar aja sih awalnya. Pengen belajar aja. Pengen belajar tentang ekspor, kayak mengupgrade skill lah. Mengupgrade skill,
kan skill tuh kan pengetahuan nggak cuman di satu kompeten aja. Kita harus banyak pengetahuan lah dari berbagai bidang. Oke. Gue lihat YouTube-nya Julio. Oh, Julio Ekspor. Dia umur 19 tahun dapat 2M loh. 2M Iya. pertama dia loh. Nah, ya itu sebenarnya motivasi sih. Lu umur berapa sekarang? 26. Nah, harusnya lu 20M. Dia Amin 19, dah, amin. ya Tahun amin ini, dong. insya Allah. Amin dong. Secara lu kan udah kedua kali kan ini kirim sapu. Bener sapu lidi ini bener. Sapu lidi. Yang Pakistan sapu lidi juga. Sapu lidi. Cuman ada beda kualitas deh. Oh, ada grade C, grade B, grade A Nah, gitu. kalau yang ke India itu grade-nya grade biasa aja. Grade biasa. Cuman ada 2 grade. Apa yang ngebedain? Apa ya, kayak kebersihan sapunya itu aja. Oh. Ada kayak kan kalau sapu lidi itu ada yang kinclong tuh. Ada yang ada bintik-bintik hitam. Kan ada tuh Oh, sapu lidi yang bintik-bintik iya, hitam. iya, tahu, yang tahu, biasa tahu. buat sapu. Nah, kalau ke Pakistan nggak mau mereka gitu. Yang ada bintik-bintik itu. Maunya yang bersih aja. Misalkan nih gue mau ikut nih, mau terjun ke dunia ekspor. Persiapan apa sih yang harus disiapin? Singkat padat jelas saja. Yang pertama pasti kumpulin niat dulu. Pastiin niat lo tuh bener-bener 100% Ini lo mau tim apa belajar. per orang nih? Apa? Tim apa per orang lo? Tim dong. Tim. Karena kalau ngerjain sendiri itu Bisa mah ngerjain bisa. sendiri bisa. Cuma harus lebih effort Lebih lagi kan. effortnya luar biasa lah. Kalau ada tim kan jadi tinggal bagi-bagi tugas. Pertama niat, digedein. niatnya benar-benar 100%. 100%. Terus Awalnya jangan menganggap awal itu bakal langsung dapat 1M gitu, ratusan juta. Enggak, susah ternyata. susah. Kalau bisa dibilang susah ya susah banget. Gue sampai di tahap yang udah mau hampir nyerah sampai berkali-kali. Sama teman-teman lo ini. Iya. Terus apa yang ngebuat lo? Udah deh kita gas dulu aja deh, kalau aja dapet. Apa yang ngebuat lo sama teman-teman lo begitu? Ya kalau gue sih ya, kalau gue kan ya udah sih jalan dulu aja karena gue kan perlu ilmunya nih. Gimana sih proses ekspor itu? Gue perlu ngikutin nih. Nah ternyata wah begini nih, gue tahu nih gimana. Ya. Awal-awal memang kalau dibilang profit itu bisa dibilang sedikit, sekitar 10-5% doang dari 5 sampai total- 10%. Iya, dari total nilai transaksi. Berarti contoh 1M dapat Nggak 100 sampai juta. lah. Iya. Iya Kalau kan misalnya contohnya, 1M. dapat tadi 50 sampai 100 juta. Gede dong. Ya kalau 1M. Oh iya. Enggak, tapi kalau emang andai kata 1M, lu ngerjain semua itu misalkan nggak sampai sebulan, gede dong 50 sampai 100 juta, Ri. Tapi kalau untuk mencapai 1M untuk di komoditas yang gua jalan ini sulit. Sulit. Yang Karena kemarin lu udah transaksi banyak berapa? Berapa ratus? Paling gede itu setengah M, 500 juta. 500 juta. Nilai transaksi ya. Itu mereka transfer gimana? Pakai PayPal atau gimana? Pakai transfer langsung karena udah kepercayaan tuh. Oh. Nah, yang kedua itu tadi membangun kepercayaan. Oke, pertama niat, kedua membangun kepercayaan ke customer. Nah, customer belajar dulu nih, niat tuh sambil belajar kan. Yang kedua udah belajar take action Langsung. cari buyer, cari supplier dan lain-lain. Begitulah. Nah, gimana dengan buyer tuh intinya kepercayaan mereka. Kita jangan sampai mereka tuh kecewa. Oh. Kalau misalnya mereka kecewa, semisal ada kendala dari kontainer, delay, atau kontainernya tenggelam apa gimana di kapal kan kita nggak tahu kan. Serem juga sih kalau kontainer tenggelam. Berarti lu harus ngeganti rugi dong kalau gitu. Balikin Nggak dong, duitnya. kan itu kan dari Oh, udah pihak ketiga. shipping dong, Iya, dari pengiriman. shipping. Oh, Kayak misalnya iya. kita ngirim kan pakai JNT atau pengiriman lah JNE gitu-gitu kan. Bisa aja nih emang ke India. Ya kagak lah. Oh, tadi. Oh. Oke, terus. Dengan pakai kapal laut, kontainer. Ya udah Tahap selanjutnya apa? nih? bangun kepercayaan dulu. Ke gimana cara membangun kepercayaan? Salah satunya dengan melegalkan perusahaan. Oh, Kita bikin CV. CV, PT, Ya. gitu. Karena kalau dari awal nih kayak gua malu mau transaksi nih, gua nggak kenal malu. Apa yang bikin gua percaya sama lu nih? Iya, takutnya lu nipu, lu nggak ada Nah, perusahaan apa-apa, apa yang susah bikin, nyarinya nih. Walaupun kita dalam satu domisili, soalnya sama-sama di Jakarta, di Bogor gitu kan, itu harus ada yang secara sah, secara pemerintah Indonesia gitu kan, yang bisa menjamin Iya, bahwasanya iya. legal. Ya udah kita ngurusin berkasnya dulu aja, bikin CV, surat ekspor, izin ekspor dan lain-lain, COO, ngurusin CO itu apa? Certificate of Origin. Oh, Nah, kalau copyright-nya lah, bahasa itunya. Iya,
kan origin Indonesia Oh. dia, Medan Indonesia atau Jakarta Indonesia gitu. Oh, Gitu. Selanjutnya ya paling modal. modal. Jadi kalau misalnya Tapi kata Julio nggak perlu modal. nah, modal sendiri itu banyak artiannya sebenarnya. Contoh, Kalau gua dulu memang bener-bener nggak ada modal sama sekali. nggak ada modal sama sekali. Ada sih modalnya dulu gua tuh Apa? ngejaminkan mobil temen gua. Seriusan lu? Iya. Buat Ke apa? Buat suppliernya, jaminannya. ke si tukang lidi ini. Iya, si suppliernya, Oh, si pengepul tuh. pengepulnya. Nah, si pengepul kan nggak percaya sama kita nih. Nggak Ini transaksi kan gede tuh. nih. Ya udah apa nih, kita nggak punya uang, apa yang bisa dijaminkan? Mobil temen lu lah ditaruh Mobil tuh. temen gua. Berapa lama? Ya paling nggak sampai seminggu lah. Karena kan nilai transaksi tadi jenis transaksi transfer. Nah, beda hal dengan LC tadi. LC itu bisa sampai berbulan-bulan. Lady Companion. Letter of credit. Oh, kirain pemandu lagu gitu kan, pial terus. Nah, ya itu aja sih paling membangun kepercayaan, terus apa lagi tadi? Belajar lah. Dia gimana pun tetap ada hal-hal baru yang nggak bakal Disangka. Modal dari itu ya kita nggak menutup kemungkinan, karena kalau misalnya ya mohon maaf ya Ko Julio ya, mohon maaf. Oh, kenapa? Kalau nih? bisa Kenapa? dibilang tanpa modal itu menurut gua tuh bener-bener sulit banget. ya. Modal uang ya, modal uang. Oh. Untuk modal uang nih. Iya benar. Nah, tapi kan kita kan kemarin kebetulan memang kita kan punya mobil, teman gua punya mobil, ya udah itu dijaminkan lah buat jaminan. Benar-benar. Itu doang sih. Oke, gua recap lagi nih. Pertama niat, kedua bangun kepercayaan, ketiga harus pendirian CV gitu. Terus Legal. apa lagi nih? Legalitasnya lah. Ya, Terus, modal. sama keempat modal. Udah, 4 itu doang. 4 itu udah beres, udah langsung bisa nih kita take action nih. Bisa. Langsung. Cara-cara konsumennya gimana? Nah, Cari konsumen tuh sebenarnya kalau misalnya member bisa ekspor tuh udah ada disediain di situ. enak banget dong. Udah ada disediain. Enak banget dong anjir. Jadi ya kita tentuin dulu mau komoditasnya apa nih. Misalnya kayak gua lidi gitu atau Lidi. briquette tuh. Oh. Contoh Briquette tuh arang ya? arang. Bahasa yang briquette gua mikir. Briquette tuh Terus. sekarang lagi dipakai buat industri. Untuk bahan baku industri yang baru kan nggak pakai solar lagi. Oh, jadi pakai briquette tuh dia tuh. Itu lagi banyak tuh. Kan Terus banyak industri di Jerman, di mana di Eropa lah seriusan lu, pakainya briquette. pakai briquette. Negara semaju Jerman, Eropa gitu pakai Pakai briquette. briquette. Nah, ya memang benar-benar kalau bisa dibilang kita tentuin dulu komoditasnya apa nih. Kita cari di sekitar kita nih. Yang nggak jauh-jauh sih, misalnya kita di Bogor nih. Apa sih daerah unggulan di Bogor tuh apa gitu? Oh. Talas. Talas. Nah, kita cari coba. Ada emang orang luar negeri suka talas? Iya, kita cari aja. Kita cari. Ada talas nih bisa diekspor nggak sih? Oh. Itu dia tadi. Kita cari itu di Google atau yang lain gitu. Kayak gua kemarin kepikirannya sapu lidi tuh, karena kayak Kenapa? di Kenapa lo tempat- mikirnya saat itu sapu lidi? di tempat gua kan banyak kelapa sawit. Wah, Kelapa sawit iya, itu iya, kan iya. lidinya dari kelapa sawit tuh. Oh, Kelapa. benar. Kelapa sawit. Nah, kalau di sini tuh gue lagi cari-cari sih, setahu gue ada vanili di Bogor. Vanili itu sirup kan? Macam-macam Macam-macam kan bisa jadi sirup, es krim gitu ya. sirup, Parfum juga bisa kan. banyak kok Bang. Jadi ya Mahal tinggal- loh vanili loh. mahal Kalau banget. diekspor. Jadi kalau misalnya satu kontainer aja itu nilai transaksi sekitar 1,2 M-an. Anggap 10% ya Ria. 120 juta. Let's say lu ngerjain itu seminggu 2 minggu, paling lama sebulan deh. Orang dari mana yang bisa dapat 120 juta dalam sebulan? Kok enggak lu harus minimal di root dulu deh, baru dapat gaji segitu kan 3 digit. Gila. Tapi balik berarti lagi ya. tadi tantangannya. Tantangannya ya. Tantangannya benar-benar. Semakin besar transaksi, semakin besar tanggung jawabnya. Tantangannya. Tantangan itu makin tanggung gede. jawab. Apalagi vanili itu kan bahan untuk ke manusia, bukan bahan pakai. Kayak lidi kan bahan pakai tuh. Iya. Nah, sertifikat yang kita nggak tahu tuh harus dipenuhin juga. Oke. Kalau untuk makanan kayak misalnya Bepom, terus kayak Nah itu yang ribet tuh biasanya tuh kok urusan-urusan Iya. makanan gitu kan. nah ya itu tadi balik lagi kalau misalnya kita paham nih, ada tahu gimana cara mengurus Bepom, cara untuk mengurus makanan dan lain, kepiring, bahan pakai lah ya untuk ke manusia, itu kita harus tahu gimana alurnya. Di situ yang lebih sulit ke dokumennya sebenarnya. Nah, tapi untuk mengakalin dokumen sendiri itu ada caranya.
Gimana? Biar supaya mudah. Dia apa ini? Caranya pakai jasa forwarder. Forward itu berarti disampein lah gitu lah. Apa lo apa sih itu namanya? Calo ya. Kalau kasarnya ngomongnya calo, tapi Oh. jadi forwarder inilah yang mengurus dokumen kita, pengiriman. Apa nggak jadi lebih mahal? Ya itu tadi plus minusnya. Plus Kalau minusnya. misalnya kita urus sendiri itu pasti ribet banget Ribet dan banget. bisa jadi lama. Kalau misalnya kita pakai forwarder itu pasti sudah sesuai jadwal. Cuman ya tadi keuntungan kita ada terpotong. Dan biasanya biaya forwarder tuh nggak mahal-mahal banget loh. Paling sekitar rate-nya 10 juta nggak sampai. Itu biaya jasanya aja sekitar paling 5 juta apa 4 jutaan doang. Gede ya. Lumayan gede juga berarti. Untuk semuanya dengan tracking, shipping segala macam. Mereka yang ngurus. Kalau misalnya diurusin sama mereka itu dengan pajak juga ya. Itu bisa sampai sekitar 17 lah kalau tergantung komoditas ya. 17 juta. Balik lagi tadi kalau misalnya keuntungannya 10% kan masih banyak tuh. Nah, itu tadi biaya HPP, APP. harga pokok produksi. Oh, HPP harga. Iya. Maksudnya ke CGOS itu. Iya. Guys sih. Nah, kalau misalnya member bisa ekspor ya udah cari aja. Enak sih. ya langsung ya berarti member bisa Banyak. ekspor ya. Ada- Nah, lu menyarankan nggak untuk misalkan pemula kok pengen nyoba ekspor harus masuk member ekspor gitu? Bisa ekspor? menyarankan juga sih. Menyarankan juga ya. Karena kita Karena udah serba ada kan. Tinggal Si bayarnya tinggal cari mau kita apa. tinggal pakai aja semuanya. Tinggal pakai langsung. Luar Belajar, biasa. take action, udah. Beres. Diajarin juga gimana cara ngirim email. Oh iya kan harus proposal dan lain-lain. Ngirim email. Oh. Apa aja yang disiapin nih sebelum ngirim email ke buyer tuh harus diajarin juga. Jadi kayak benar-benar kita dikasih disuapin banget. Gitu sih. I see. Jadi dengan biaya yang dikeluarkan itu benar-benar worth it sih menurut gua. Bukan worth it lagi sih, lo worth it banget kalau benar-benar nggak paham, nggak tahu sama sekali tentang ekspor. Gitu sih. Oke Ri, ini obrolannya lumayan banyak banget nih dagingnya nih. Iya. Gue pengen nyoba ikan asin sih. Wah. Pengen gue, tapi ikan asin kemana nih? Paling Malaysia kan? Kalau ikan asin Jepang lah ya, Jepang, Korea bisa ya? Cina kan biasanya mereka ras-ras Cina, Jepang, Korea itu kan banyak makan ikan asin tuh. Seriusan suka ikan asin Dekat-dekat mereka? Asia Tenggara paling Thailand, Malaysia. Boleh nanti gue pengen cari tahu lagi deh, atau lebih lanjutnya gue pengen ngobrol lagi nanti lebih dalam sama Boleh. lu deh. Boleh banget ya? Boleh. Oke, mantap. Ri, thank you Ri udah mampir di podcastan gue ngobrol paling santai. Yang harusnya sih ini sih isinya sih emang daging ya, karena kan biasa sebelumnya kan kita kan cuma ngeriak-riak, ngomong-ngomong ya nggak jelas gitulah, iyalah. Karena video terakhir kita kan di ngopi di Rendir tuh terakhir. Oh iya. Bahas benar. calon sarjana. Apa YouTube Crash apa calon sarjana itu? Iya, YouTube Crash. Iya. Sampai channelnya jadi Crash kan. Iya. Karena nama dia YouTube Crash. Makanya jangan Calon sarjana juga nggak ada lagi kan? Udah nggak ada lagi. Nggak sarjana dia. Oh iya, tapi Saini Calon Pinat masih ada Saini Pinat. Oh iya. Masih ada dia. Oke Ri, thank you Ri udah nyempetin waktu dari Tangsel ke Bogor nih, jauh banget nih. Abis ini kita lanjut muter-muter kali ya. Boleh lah. Boleh banget. Nostalgia. Mantap. Oke. My name is Ronaldo Kutaviano. Keep sons and stay alive. Ending yang sangat membagoikan. Dah, feeling gue sih 20 menit kurang sih kalau Boleh dari deh.